Sekarang kita masuk ke pokok bahasan turunan persamaan parameter. Nah, di sini jika diberikan dua persamaan parameter, X sama dengan XT dan Y sama dengan YT, dan diminta menentukan dx-nya atau turunannya, maka kita bisa menyelesaikan dengan menggunakan aturan rantai. Tadi sudah diberikan contoh aturan rantai. Nah, dy dx sama dengan dy dt dikali dt dx, atau bisa juga kita tulis dy dt per dx dt. Nah, kita masuk ke contoh soalnya supaya adik-adik lebih paham lagi. Nah, di sini contohnya, jika kurva-kurva didefinisikan dengan persamaan xt sama dengan 1 ditambah 2 sin t dan y sama dengan yt sama dengan 4 ditambah cos t, tentukan dy per dx-nya. Nah, pertama kita ambil persamaan parameter yang pertama untuk xt sama dengan 1 ditambah 2 sin t. Ini kita turunkan dx terhadap t, dx dt sama dengan turunan 1 adalah 0, turunan sin adalah cos, jadi 0 ditambah 2 cos t. Nah, kemudian kita ambil persamaan parameter yang kedua, yaitu yt sama dengan 4 ditambah cos t. Ini kita turunkan y terhadap t, dy dt sama dengan turunan 4 adalah 0, kemudian ditambah turunan cos adalah min sin t. Nah, kemudian kita selesaikan menggunakan aturan rantai. dy dx sama dengan dy dt dikali dt dx. Kenapa ini? Karena ini dy dx ini bisa kita ubah dalam bentuk seperti ini, aturan rantai. Nah, kemudian kita masukkan, diketahui dy dt-nya adalah min sin t dikali ini dt dx-nya ini yang diketahui adalah dx dt. Jadi kita balik 2 cos t itu kita balik menjadi 1 per 2 cos t. Kemudian kita kalikan min sin t dikali 1 min sin t per 2 cos t. Sin per cos itu sama dengan tan t min tan t per 2 nya tetap per 2. Jadi turunannya adalah min tan t per 2. Nah, sekarang kita masuk ke materi terakhir dari turunan fungsi trigonometri, yaitu aplikasi turunan fungsi trigonometri. Nah, di sini aplikasinya bisa digunakan untuk mencari gradien garis singgung, kemudian persamaan garis singgung, nilai maksimum dan minimum fungsi, selang pemonotonan fungsi, dan yang terakhir selang kecenderungan kurva fungsi. Nah, kita masuk ke contoh yang pertama, menentukan gradien garis singgung. Nah, yang pertama itu tentukan gradien garis singgung kurva fx sama dengan 2 sin 3x di titik pi per 3, 0. Nah, perlu kita ketahui, sudah kita ketahui kalau gradien itu, mencari gradien itu kita mencari turunan pertamanya, atau gradien sama dengan turunan pertama dari fungsi dari kurva. Nah, m sama dengan f aksen x, m sama dengan, kita turunkan ini 2, turunan sin adalah cos 3x, kemudian turunan dari sudutnya 3x, turunan dari 3x adalah 3, kemudian kita kali 2 kali 3, 6 cos 3x. Nah, selanjutnya kita substitusi nilai x-nya. Perhatikan untuk x, y di sini x-nya bernilai pi per 3. Jadi kita ganti x dengan pi per 3. Kemudian ini kita bisa coret 3 dengan 3. Jadi hasilnya m sama dengan 6 cos pi. Cos pi itu sama dengan min 1. Jadi 6 kali min 1 gradiennya sama dengan minus 6. Sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua di sini, tentukan persamaan garis singgung kurva fx sama dengan 4 dikali cos 2x di titik pi per 6, 2. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui adalah gradiennya. M sama dengan f aksen x, atau turunan pertama dari fungsi 4 kali cos 2x. Nah, kita turunkan 4, turunan cos adalah min 4 cos 2x, kita turunkan 4 min sin, turunan cos adalah min sin 2x, kemudian 2x nya kita turunkan, hasilnya 2, kita kalikan 4 kali 2, 8, minusnya kita pindahkan ke depan, minus 8 sin 2x.
Nah, minus 8 sin 2x ini kita ubah nilai x-nya dengan pi per 6 dari yang diketahui di soal. Kita bisa sederhanakan 6 dengan 2 sisa 3, jadi minus 8 sin pi per 3. Nilai dari sin pi per 3 adalah 1/2 akar 3. Kemudian ini kita sederhanakan lagi, 8 dengan 2 sisa 4, jadi minus 4 akar 3. Gradiennya adalah minus 4 akar 3. Selanjutnya cara menentukan persamaan garisnya, kita bisa masukkan rumus y kurang y1 sama dengan m dikali x dikurang x1. Nah, x1 dengan y1-nya ini sudah kita ketahui dari rumus. Kemudian kita substitusi nilai y1 dan x1-nya, y dikurang y1 atau y dikurang 2, kita ganti y1 dengan 2, kemudian m-nya kita ganti dengan minus 4 akar 3. X dikurang nilai x1-nya adalah pi per 6. Kemudian y kurang 2 sama dengan minus 4 akar 3, kita kali dengan ini, kita kali masukkan semua, x minus 4 akar 3x ditambah 4 minus kali minus, hasilnya positif, 4 akar 3 pi per 6. Kemudian ini kita sederhanakan, 4 dengan 6, hasilnya 2 dengan 3. Kemudian kita selesaikan dengan y sama dengan minus 4 akar 3x ditambah ini sisa 2 akar 3 pi per 3 ditambah 2. Nah, ini hasil dari ini adalah persamaan garis singgung dari kurva yang di atas. Nah, cukup sekian materi kita pada hari ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang Ibu jelaskan bisa dimengerti. Kalau ada yang tidak dimengerti silahkan tanyakan di grup WA. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.